Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kamu yang menyaksikan video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan awali materi baru di prakarya dan kewirausahaan kelas 10, yaitu tentang pengolahan makanan awetan hewani. Ya, ketika sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang pengolahan makanan awetan nabati. Ya, sekarang kita coba bahas pengolahan makanan awetan hewani. Secara umum tidak jauh berbeda karena objeknya masih sama, yaitu makanan awetan. Tapi nantinya akan ada sedikit perbedaan karena sebelumnya adalah nabati, ya sekarang yaitu hewani. Oke, kita masuk ke bahasan di video ini, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Oke, kalau ngomongin bahan pangan hewani ya, sebenarnya secara intinya karakteristik dan sumber daya alam hewani atau SDA ya, itu akan relatif sama dengan sumber daya alam nabati. Tetapi nantinya dibutuhkan penanganan lebih ekstra. Kenapa? Karena jika sumber daya nabati itu cenderung lebih mudah diolah. Sementara kalau untuk sumber daya alam hewani ya, beda hewan saja itu nanti cara pengolahannya juga berbeda. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau ngomongin perencanaan usaha makanan awetan hewani, sebenarnya jenis usahanya nantinya itu sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada. Jadi ya kalau di sekitar daerahnya ya kebanyakan adanya ayam, ya memang lebih baik ayam. Atau misalnya nanti di sekitarnya itu banyak peternakan sapi, ya akan lebih baik kalau usahanya sapi. Kenapa? Karena untuk pertama mengurangi yang namanya ongkos kirim ya dari bahan bakunya, sehingga nantinya kalau untuk bahan bakunya ongkosnya berkurang, otomatis akan mengurangi biaya produksi. Tentu kalau biaya produksinya berkurang, nantinya harapannya keuntungan atau laba yang diperoleh juga bisa lebih tinggi atau lebih baik gitu ya. Nah, lalu makanan awetan dari bahan hewani ini ya namanya makanan awetan hewani, tentu dibuat dari sumber daya alam hewani yang nantinya ya sudah melalui yang pertama proses pengolahan yang tepat sesuai. Jadi ada tepat dan juga sesuai. Nah, lalu setelah diolah ya, itu dikemas dengan baik. Nah, lalu nantinya bisa saja ditambahkan bahan pengawet yang tentu sudah sesuai dengan standar makanan ataupun memang tidak ditambahkan. Ya, tentu nanti lama dari makanan tersebut akan berbeda jika ditambahkan bahan pengawet ataupun tidak ditambahkan bahan pengawet. Nah, lalu kemudian makanan awetan yang sebenarnya kita kenal ya, yang berbahan dasar hewani itu banyak sekali yang ada di pasaran. Tapi sebenarnya itu masih bisa dikembangkan lebih lanjut ya, baik secara kuantitas atau jumlah ya, maupun secara kualitas dari makanan-makanan tadi. Ya mungkin kalau beberapa makanan yang udah kita kenal kayak misalnya kornet gitu kan, yang di dalam makanan kaleng, atau kemarin saat pemerintah memberikan bantuan itu saya lihat beberapa ada tuh kayak misalnya opor ayam kaleng gitu kan, itu kan termasuk bahan atau makanan awetan berbahan dasar hewani yang orang belum tahu, orang masih ngira loh ada ya ternyata opor ayam yang di dalam kaleng gitu, ternyata ada gitu. Atau misalnya yang lain gitu, rendang kaleng gitu kan, itu juga bisa, ternyata bisa gitu. Nah, nantinya pengembangan produk makanan ini bisa dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan ya, pengemasan yang baik dan juga modifikasi. Nah, kita ngomongin modifikasinya dulu ya. Jadi untuk makanan awetan hewani ini sendiri ya, ada beberapa modifikasi yang bisa dilakukan. Utamanya ada 3 ya. Ada 3 modifikasi yang bisa dilakukan untuk makanan awetan hewani. Yang pertama yaitu modifikasi bahan. Nah, atau modifikasi bahan baku sama ya. Modifikasi bahan itu bisa dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru. Jadi yang dimodifikasi pertama adalah bahan bakunya.
Asalnya apakah daging ayamnya yang dimodifikasi gitu kan, misalnya hanya diambil dadanya saja, bagian dadanya, atau bagian sayap ayamnya saja yang biasanya dagingnya lebih juicy atau lebih berlemak gitu kan ya. Nah, itu contoh dari modifikasi bahan. Untuk apa? Untuk pemanfaatan bahan bakunya tadi dan menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa? Modifikasi proses. Apa itu modifikasi proses? Modifikasi proses itu kalau tadi bahan baku untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang berbeda. Nah, sementara kalau proses ya berarti saat diolah. Gitu. Kalau tadi yang dimodifikasi atau diambil itu bahan bakunya yang diubah. Sementara kalau ini prosesnya yang diubah. Untuk apa? Untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda. Jadi mungkin kalau kamu makan daging sapi atau daging kambing ya, daging kambing itu kan biasanya cenderung lebih alot. Siapa tahu dengan modifikasi proses yang dihasilkan, itu bisa menghasilkan daging kambing yang lebih empuk, ya, atau lebih tekstur berbeda. Nah, itu contoh modifikasi proses. Lalu, selain untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda tadi, itu juga bisa meningkatkan keawetan serta kehigienitas. Higienitas itu apa ya? Kebersihan ya. Kebersihan dari produk tersebut. Jadi, udah dua ya, modifikasi bahan dan modifikasi proses. Lalu yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah modifikasi tampilan. Ya, modifikasi tampilan itu lebih ke setelah jadi. Setelah jadi kita modifikasi, kita ubah sedikit. Tuh yang bisa membedakan makanan awetan kita dengan makanan awetan yang lain. Bisa dengan apa? Pembentukan makanan yang diolah sedemikian rupa gitu kan yang mungkin membuat orang lebih tertarik, atau misalnya penambahan hiasan, atau bisa juga saat pengemasan ya itu diubah, nggak usah terlalu ekstrim lah, tapi misalnya ditambahkan hiasan apa atau pengemasannya dibuat lebih menarik sehingga pas orang pertama kali lihat, wah saya tertarik nih gitu. Jadi ada tiga ya, ada bahan baku, ada proses, dan ada modifikasi tampilan produk akhir. Nah, kita masuk ke perencanaan. Jadi baru masuk nih ke perencanaannya nih ya. Cuma satu slide aja. Jadi, kalau ngomongin perencanaan, bagaimana kita pertama kali itu untuk melakukan proses perencanaan. Jadi, pertama kali itu kita lakukan yang namanya riset pasar. Nah, riset pasar ini nggak harus kamu langsung turun ke pasar, kamu bisa mencari sumber-sumber yang relevan juga gitu kan ya. Misalnya dari pengalaman-pengalaman orang lain itu bisa dijadikan sebagai riset pasar juga. Dari riset tadi kamu dapat yang namanya hasil riset. Ya, hasil riset. Kayak misalnya apa? Oh, ternyata setelah dari hasil riset yang dilakukan, itu butuh makanan tersebut awet. Ya, karena namanya makanan awetan. Makanan awetan itu harus bertahan dalam waktu yang lama. Lalu apalagi misalnya, oh harus higienis, harus bersih, ya. Tidak boleh gampang terkontaminasi bakteri atau jamur. Lalu yang ketiga, oh ada variasi rasa yang dibutuhkan. Misalnya kalau daging ayam kan gitu-gitu aja ya. Coba misalnya bikin daging ayam yang manis. Nah, kan itu termasuk ke variasi rasa. Nah, dari hasil riset tadi masuk deh ke yang namanya pengembangan produk. Gitu. Mulai dikembangkan produknya. Nah, di sini dimasukkan modifikasi yang pertama tadi ya. Itu modifikasi bahan baku. Bahan bakunya kita modifikasi, kita atur, kita lihat gitu. Nah, udah tuh jadi tuh. Oke, kita dapat yang namanya hasil rancangan. Nah, tapi ini baru rancang, belum jadi. Ya, belum jadi nih. Nah, kita setelah dapat hasil rancangan itu bisa berkali-kali ya. Jadi bisa melalui berpuluh-puluh kali bahkan uji coba. Banyak cerita-cerita pengusaha yang sudah sukses ya. Baik itu usaha makanan, usaha minuman, dia butuh berkali-kali testing gitu ya. Berkali-kali pengujian sampai akhirnya dia dapat formula yang benar-benar pas. Gitu. Nah, dari hasil rancangan itu akhirnya masuklah ke dalam proses produksi. Nah, dari proses produksi ini diatur, yang pertama bahannya kayak gimana, lalu peralatan cara kerjanya butuh apa aja gitu kan. Nah, ini diadakan modifikasi juga.
Gitu. Jadi modifikasinya yang kedua nih. Dapat selesai proses produksi, kita dapat produk. Ini yang nantinya akan kita jual. Ya, ini yang nantinya akan kita jual, yang udah jadi. Nah, produk tersebut harus sampai ke konsumen. Ya, tentu untuk sampai ke konsumen, gitu kan, masuklah ke yang ketiga. Nah, itu distribusi dan pemasaran. Di sini juga ada modifikasi lagi. Nah, gitu. Sehingga nantinya usaha makanan atau barang yang kita olah tadi itu masuk deh ke dalam pasar. Bisa diperoleh konsumen kita. Apakah sudah selesai? Belum. Tentu kita mengharapkan keuntungannya sebesar-besarnya ya dalam wirausaha. Oleh karena itu, dalam beberapa waktu sekali harus dilakukan yang namanya evaluasi. Kalau misalnya dirasa, wah kok penjualan kita nggak naik-naik ya, atau kok misalnya penjualan kita terus menurun ya, ya masuk lagi ke tahap yang pertama. Dari ulang lagi, yaitu riset pasar. Misal, setelah kita melakukan usaha 1 tahun, itu kan kita punya usaha kornet, kok kornet kita kurang laku di pasaran ya? Wah, kita evaluasi. Misalnya apakah harganya terlalu mahal, apakah misalnya rasanya kurang disukai, itu termasuk ke evaluasi. Gitu. Nanti dari evaluasi kita riset, ternyata apa sih yang sebenarnya masyarakat lebih inginkan? Apa sih yang masyarakat lebih mau gitu? Itu biasanya adalah kalau udah perusahaan besar gitu, itu ada divisinya sendiri untuk riset pasar tuh. Gitu, riset dan pengembangan. Biasanya namanya Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan. Itu kalau udah produksi makanan yang besar, pabrik-pabrik, mereka ada bagian yang kayak gitu. Cuman kalau untuk UMKM seperti yang akan kita rancang ini ya harus dilakukan sendiri gitu. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah menyaksikan di video ini. Ya, di video selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.